Beda pandangan Rusia-Ukraina tak mengurangi keakraban Jokowi-Biden, ditulis oleh Papa Dimas di ZWorld.com. Membaca cuitan Presiden Jokowi di akun Twitter resminya @Jokowi membuat saya semakin yakin bahwa konflik Rusia dan Ukraina bisa diselesaikan dan didamaikan. Pagi tadi Presiden Joko Widodo mengunggah foto saat dirinya disambut oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden di halaman Gedung Putih dengan dibubuhi caption sebagai berikut. Disambut Presiden Joe Biden di halaman Gedung Putih, lalu kami berfoto bersama menghadap ke arah Monumen Nasional. Kemitraan strategis komprehensif ASEAN-AS adalah status kemitraan tertinggi yang penting di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan terhadap konflik Rusia dan Ukraina tidak mengurangi sedikit pun keakraban kedua kepala negara ini. Apalagi Biden yang juga sering memuji Jokowi terutama terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia yang dinilai berhasil di tangan Jokowi. Informasi Biden sempat mengancam akan memboikot dan tidak hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang jika Jokowi mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun Jokowi bergeming dan tetap akan mengundang Putin, meskipun ancaman boikot datang tidak hanya dari Amerika Serikat. Untuk hal ini Jokowi diusulkan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Tapi ada yang menarik dengan hadirnya Jokowi dalam kemitraan strategis komprehensif ASEAN-AS di Washington DC itu digoreng sedemikian rupa oleh barisan sakit hati dan Bani Kadrun. Bahkan tagar hashtag Jokowi ngajir lagi menjadi trending topik di Twitter dengan sekitar 3.000-an cuitan. Masih kalah jauh sih dengan hashtag LGBT yang mencapai 53.000 cuitan. Mereka menganggap kunjungan Jokowi kali ini sebagai ajang jalan-jalan meninggalkan masalah harga minyak goreng yang masih mahal. Kalau boleh meminjam istilah Ahok, pemahaman nenek lu, Jokowi bukan Anies yang jalan-jalan ke Eropa di akhir masa jabatannya dengan meninggalkan banyak masalah. Gorengan barisan sakit hati nggak cuma sampai di situ. Kemarin saat Jokowi tiba di bandara dan nggak disambut oleh Biden, mereka ribut. Tukang panci misalkan menyebut kunjungan Jokowi ke AS ini mirip kunjungan Soeharto ke Mesir pada tahun 1998, 3 hari jelang dilengsarkan oleh mahasiswa 24 tahun yang lalu. Lalu di cuitan berikutnya tukang panci menyentil Presiden Jokowi yang belum mengunggah foto kegiatan meski sudah sehari sampai di Washington, sambil mendoakan semoga Presiden baik-baik saja. Lalu ada Natalius Bigai yang menyebut wibawa negara hancur gara-gara Jokowi tidak disambut Presiden AS Joe Biden. Tapi yang paling sok tahu adalah komen Novel Bamukmin. Mas ganteng mantan pengantar pizza ini mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki presiden yang jauh dari kelayakan. Iya deh, yang merasa paling layak jadi wakil presidennya Anies. Lalu kenapa Jokowi tidak disambut Biden? Bukan hanya Jokowi, 10 kepala negara ASEAN juga tidak disambut oleh Biden dan juga jajarannya. Sebab ini adalah konferensi multilateral yang melibatkan banyak negara, yakni 10 negara ASEAN dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Lain cerita kalau ini kunjungan bilateral, sudah pasti presiden atau kepala negara tamu akan disambut kepala negara tuan rumah. Minimal menteri luar negeri lah, meskipun ada keterlambatan, jam berapapun datangnya juga pasti akan ditungguin dan disambut. Logikanya begini, ada 10 kepala negara yang datang di bandara dalam waktu yang tidak bersamaan. Dengan waktu yang tidak bersamaan itu, maka si tuan rumah harus bolak-balik ke bandara jika ingin menjemput sang tamu. Belum lagi kalau harus menunggu kemudian sudah terlanjur pulang, ternyata pesawatnya landing, maka harus balik lagi ke bandara. Maka dari itu sambutan tetap dilakukan meskipun hanya dari duta besar dan perwakilan Kementerian Luar Negeri negara masing-masing. Meski demikian, pemerintah AS juga tetap menggelar karpet merah sejak dari tangga pesawat. Selain itu, pemerintah AS juga tetap memberikan fasilitas kendaraan penjemputan sekaligus pengawalan super premium tingkat tinggi kepada tamunya. Bahkan para pengawal itu bule semua. Kadrun gak teriak antek asing nih. Kadrun mana paham yang begituan.